Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini dunia sedang dihebohkan oleh satu penyakit yang sedang mengglobal. Bahkan WHO atau Badan Kesehatan Dunia sudah beberapa bulan yang lalu menyatakan sebagai pandemi atau wabah yang mengglobal. Dialah virus corona atau COVID-19. Kita tidak usah mempermasalahkan apakah penyakit itu adalah sebuah konspirasi global dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, atau kecerobohan di sebuah laboratorium, atau karena faktor-faktor yang lainnya. Tapi realnya penyakit itu memang ada di tengah-tengah kita. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimanakah seharusnya sikap kita, sikap umat Islam dalam menghadapi pandemi seperti ini, dengan tetap mengacu kepada apa yang disampaikan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang pertama, kita hendaklah mengoptimalkan ikhtiar, lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menjadi orang yang fatalis, orang yang putus asa, lalu kemudian menyerahkan segalanya kepada Allah tanpa kita melakukan ikhtiar atau usaha. Suatu hari ketika Rasulullah SAW berada di masjid, datang seorang musafir untuk turut berjamaah dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, "Mana untamu?" Ia kemudian menjawab, "Saya lepas di halaman masjid. Terserah Allah kemana unta saya, dia akan pergi." Bagaimanakah kemudian tanggapan Rasulullah? Lalu Rasulullah bersabda di depan orang itu, "Iqilha falyatawakkal." Ikatlah untamu dahulu, lalu engkau bertawakal kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang berpendapat termasuk tentang menyikapi penyakit ini, dia mengatakan saya serahkan saja pada Allah. Jangan takut kepada yang lain, takut sajalah kepada Allah tanpa melakukan ikhtiar dan usaha. Ini adalah tawakal yang keliru. Tawakal yang keliru dalam pandangan agama. Apa yang dinyatakan disampaikan Rasulullah tentang peristiwa tadi mengisyaratkan kepada kita agar kita berusaha, berikhtiar. Setelah berikhtiar, kemudian kita serahkan kepada Allah. Tentang pahalanya, tentang hasilnya, tentang baik buruknya, serahkan kita kepada Allah. Dalam relevansinya dengan pandemi COVID-19, Rasulullah SAW bersabda, "At-ta'unu ayatul rijzi ibtalallahu azza wa jal bihi nasa min ibadihi fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafiru min." Rasulullah SAW bersabda, ta'un atau penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, janganlah pula kamu lari daripadanya. Artinya adalah bahwa kita harus mengoptimalkan ikhtiar mencegah dan menjauhi dari wabah yang sedang berjangkit. Seperti pola hidup bersih,
mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyibah. Untuk sementara kita tidak bersalaman, menjaga jarak fisik atau physical distancing, tidak berkerumun, social distancing, mengenakan masker ketika keluar dari rumah, mencuci tangan setelah memegang benda tertentu, dan lain-lain. Semuanya itu adalah bagian dari untuk menyempurnakan ikhtiar. Ikhtiar itu wajib bagi kita. Adapun hasil dari ikhtiar tidaklah wajib untuk kita. Apalagi yang menyangkut hal-hal yang daruriyah, menyangkut hal-hal yang prinsip, kita wajib berusaha, wajib menyelamatkan diri. Pada suatu ketika Umar bin Khattab dan rombongan berangkat dari Madinah menuju Syam, Palestina, untuk sesuatu urusan, di tengah perjalanan datang seorang sahabat yang mengabarkan bahwa di Syam sedang terjangkit suatu penyakit, sedang menjangkit suatu penyakit wabah. Maka Umar pun kemudian sejenak berkompromi atau bermusyawarah dengan sahabat yang lain, sampai akhirnya memutuskan. Umar kemudian berkata, kita kembali ke Madinah. Besok hari kita kembali ke Madinah. Salah seorang sahabat protes, wahai Umar, apakah bukan berarti kita lari daripada takdir Allah? Kenapa harus kembali ke Madinah? Umar kemudian menjawab, kita ini berjalan, lari dari satu takdir ke takdir yang lain. Bahkan ikhtiar kita sebenarnya adalah takdir dari Allah. Maka besok harinya kemudian rombongan kembali menuju Madinah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu yang kedua, menyikapi keadaan seperti ini adalah kita memohon perlindungan kepada Allah dari setiap keburukan, dari setiap bahaya, dari setiap musibah yang mungkin terjadi kepada kita. Salah satunya adalah banyak membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Mengapa harus Al-Falaq dan An-Nas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dua surat ini adalah al-mu'awwidzatain, dua perlindungan, yaitu dua surat yang isinya berisikan permohonan perlindungan kepada Allah dari setiap mara bahaya. Tidak ada satu surat pun yang menyerupai dia. Tidak ada satu surat pun dalam Al-Quran yang secara khusus untuk mu'awidah, untuk memohon perlindungan kepada Allah. Bahkan di dalam kitab Taurat, di dalam Injil, di dalam Zabur tidak ada yang semisal dengan Al-Falaq dan An-Nas. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, alam tara ayatin unzilat hadhil lailah lam yura mithluhunna qattun qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Tidakkah kamu melihat ayat-ayat yang diturunkan pada malam ini? Tidak ada yang semisal dengannya sama sekali. Ayat-ayat tersebut adalah Qul a'udzu birabbil falaq dan surah Qul a'udzu birabbin nas. Perlindungan apa yang dimintakan kita di dalam dua surat itu? Memohon perlindungan dari kejahatan makhluknya. Virus corona adalah juga makhluk Allah. Memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan di malam hari. Memohon perlindungan dari para penyihir. Memohon perlindungan dari orang-orang yang berbuat dengki. Memohon perlindungan daripada godaan setan dan seterusnya. Ini yang ada dalam dua surat ini. Karenanya kita
banyaklah membaca surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Baik ketika sholat, setelah sholat fardu, ketika hendak tidur di malam hari, ataupun pada saat-saat yang lain. Hadirin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, yang terakhir, menyikapi kondisi seperti sekarang ini adalah kita banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita dihindarkan dari segala macam keburukan, keburukan penyakit, keburukan alam, keburukan manusia, keburukan binatang dan lain-lain. Di antara doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi situasi pandemi antara lain adalah Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judzam wasayyil asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit lepra, dari penyakit gila, dari penyakit kusta, dan dari penyakit-penyakit buruk yang lain. Inilah salah satu doa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian banyak-banyaklah kita beribadah, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena permohonan ampun kita insya Allah dapat menjauhkan diri kita dari bencana dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab mereka sementara mereka memohon ampun kepada Allah. Al-Quran Al-Anfal 33. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mengakhiri khutbah kali ini dalam rangka menyikapi kondisi saat ini, mari kita optimalkan ikhtiar kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga, selalu melindungi diri kita, keluarga kita dan bangsa kita dari setiap keburukan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.